إلى حضرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى الصالحين خصوصا سبحان الشريف شيخ محمد رشاد صوتك محفوظ آمين العالم علامة يحتاج القدرة يسر خصوصا العالم علامة العرب النور زنا بالقدر خصوصا العالم إن الله لا يشبه الرحمة والغفر يعني والوالي ولو يعلم حلهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الله الذي يدعى اللهم صل وسلم على سيد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Allah berikan kita taufik hidayah, inayah, diberikannya kesehatan, keafiatan, berkumpul di sini sama-sama. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul menuntut ilmu agama, Allah senantiasa mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan hendaklah kalian ujarah Abdullah menutupi kejelekan kaum muslimin dan tidak menyebutkannya ataupun menyebarkannya. Jadi kita disuruh sesama orang beriman, sesama orang muslim, jangan membuka aib saudaranya, apalagi menyebarkannya. Aib itu sesuatu yang kada nyaman didengar, itu artinya aib. Tapi kalau kebaikan orang lain kita ceritakan kada apa-apa. Ada umumnya orang ini baik benar, apalagi orang yang meninggal dunia, memang disuruh kita menyebut kebaikan mereka. Di dalam hadis uzkuru mahasina mautakum ya Nabi, sebutlah oleh kalian akan kebaikan orang yang meninggal dunia tadi. Jadi sampai-sampai orang itu meninggal dunia, walaupun ini itu kita tahu ya, kalau marilah kita saksikan sama-sama ya, apakah mayit ini ahli kebaikan baik ya lah, ujurlah biasanya kayak itu. Kalau nah, walaupun kita tahu si fulan ini kada baik orangnya, tetapi kita tidak boleh begitu. Tetap kita menyebut mereka kebaikan. Di mananya kebaikan kita ada tahu. Apalagi yang meninggal, umpamanya pandangan zahir kita tuh meninggalnya kada baik-baik, tetap kita berusaha hati kita bersama baik dengan orang itu. Apalagi orang ini orang saleh, bujur-bujur jelas orang baik. Ishhadu bihadzal mayt min ahli al-khair, khair baik. Umpamanya kita kada tahu pulang, kita ni kada kenal ayah ulun bawahnya jadi imam di sana di sekolah, ulun kada kenal lawan mayt itu kayak apa, tetap baik bersama baik. Atau bacanya Allah maj'alhu min ahli al-khair, ya Allah jadikan ini mayt orang yang baik. Umpamanya kita kada tahu, tetap baik kita disuruh bersama baik dengan makhluk Allah.
Kita nggak ada tahu apakah ini terima tobatnya atau tidak, itu Allah urusannya. Nah, di situ bang kita disuruh bersangka baik tadi. Karena kita ini manusia, kadang-kadang sempurnanya, kadang-kadang ada salah tuh, semuanya ada salah, semuanya kita ada salah, semuanya ada aib. Tetapi kita ini kadang dinampakkan Tuhan aib kita. Nah itu bang, seandainya ditampakkan Tuhan aib kita ini sumpah kita. Nah kayak pian, hati pian itu berbeda-beda. Ada pikirannya macam-macam, ada hendak memasak inilah, ada misalnya menonton TV lah, duduk bang di masjid, tapi hati di mana-mana tadi. Kada fokus lawan yang dituju. Ilahi anta maksudi warida kamat lubi. Balik di sini kita disuruh untuk jangan menyebarkan kejelekan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini azabun alim lah, jangan azabun alim. Karena ada yang baca azabun alim salah. Kalau alim itu artinya azab yang bersangat pedih. Alim huruf alif biasa. Ya berbeda makna, berbeda huruf, berbeda makna. Ya baca Quran itu jangan sembarangan. Huruf a mana, huruf a mana. Azabun alim, ya nah orang azab yang mengetahui, alim adalah orang mengetahui, alimun yang itu azabun alim, huruf a biasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Jadi kita disuruh jangan buka aib saudaranya. Aib kita pun jangan kita buka-buka. Kalau kau yang punya dahulu kita itu dahulu ketujuh maksiat, karena berkisah kita lawan siapa? Aku dulu hikam kayak ini, jangan lagi, jangan diceritakan lagi cerita-cerita yang jelek. Itu tuh karena menjadi saksi, bertambah saksi kita nak ada baik. Adanya dahulu kita ahli maksiat, tutupi sudah, diam sudah. Tapi kalau lawan Tuhan tetap baik kita mengadu lawan Tuhan, ya Allah ampuni dosa ulun dahulu kayak ini melanggar peraturan pian, minta lawan Tuhan. Tetap kita buka di hadapan Tuhan supaya hati kita tuh tambah merasa bersalah benar lawan Tuhan. Tetapi kalau lawan makhluk diam sudah, jangan berkisah lagi. Umpamanya dahulu kita senang melakukan maksiat yang ada baik, jangan lagi dikisah. Walaupun itu lawan anak-anak, jangan lagi dikisah. Itu karena menambah saksi di hadapan Allah, jangan. Itu aib kita lah. Aib kita pun disuruh jangan. Apalagi aib orang lain. Bagusnya agama kita. Oh, kenapa di dalam Al-Quran Allah menyuruh menyebutkan kepada Abu Lahab itu sebagai contoh bahwasanya gawian itu kada baik. Ya ada kita kawang menjadikan contoh orang lain. Umpamanya si fulan ini matinya kada baik. Yang manusia tuh ada menemui di kubur, apalagi orang pemandian orang mati itu banyak pemandian orang mati itu ya takoni ya. Tetapi itu kada boleh kita menyebut namanya khusus. Pokoknya almarhum si fulan ini meninggalnya kayak ini ada boleh. Paling kata secara umum aja, aku pernah juga namui kami
orang tuh mati awaknya bau benar umumnya, atau umpamanya ini kan bapak, tapi jangan secara khusus lah, karena umumnya Allah si adu itu aja matinya kayak ini kada baik kada boleh. Tapi kalau ada cerita kawan aku pernah jujur menemui kayak ini tapi itu aib, tapi itu kada khusus, secara umum aja kada bapak sebagai contoh apa aja orang iya dulu kayak itu bangnya. Oh berarti itu matinya berarti jangan contoh supaya jangan sahabat sama namanya saja khusus sudah boleh. Iya nang orang mati itu mati kuburnya itu sempit, pulang tabuk ada cukup anunya, soalnya gawiannya ketujuh mengangkat tanah orang itu emang ada kejadian di kampung tabuk kada muat banyak tabuk pulang kada muat pulang kuburnya, sekalinya lagi hidupnya ketujuh mengangkat tanah orang. Jadi kalau masa mengangkat tanah orang ini apik orang kita tuh mengalah tuh bukan berarti kita kada wani, kita lebih menjaga, karena kita ini setelah itu ada huruf-huruf, setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Jadi supaya azab tadi nah kayak orang Tuhan diazab dunia pedih benar sampai ke akhirat. Orang tuh tujuh menyebadai orang di dunia sakit, di akhirat sakit. Nah, jangan sampai ya jurang kita dari gulung dan 2 kali sakit judulnya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah lah lain. Pokoknya kita hidup di dunia sakit, sabar kita kan aja kehidupan akhirat, supaya menebah kita gemar untuk menghadapi negeri akhirat. Jadi rajin bebas lawan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Ini hadis Nabi ini. Barang siapanya Nabi menutupi kejelekan seseorang muslim, kita tuh melihat aib orang. Kalau kita berdiam, tetapi supaya orang lu selamat kayak apa? Ya, kita nang perlu kita kisahkan orang lain, orang ini kayak ini. Orang ini salah, jangan nih karena tipu, bagus kita bedahi itu ada lah, itu dorong tipu biasanya. Boleh kita, tapi bukan nyebut orang tuh penipu kada, supaya orang lain tuh kada waspada kada apa. Maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Jadi sopan beda. Banyak aib kita ini, banyak aib. Mudahan kita selamat dan dihapus semua kesalahan kita itu aja. Jadi gitu gawean kita banyak-banyak menghilangkan kesalahan. Bagaimana caranya? Yalah menggawi kebaikan. Berkat kita membaca Al-Quran, berkat kita selalu berbuat kebaikan, berkat kita sering bersedekah, itu menghilangkan dosa kesalahan kita. Jadi kalau kita tahu kejelekan kita kada akan menyebut kejelekan orang lain. Introspeksi diri kita masing-masing. Kita terkadang merasa diri lebih baik orang lain dari itu bangga. Jadi tertutup kita kejelekan kita. Ya tengah malam itu Sayyidina Umar aja berpikir, Sayyidina Umar sahabat Rasulullah menghitung-hitung sidin kejelekan yang ada baik lawan seorang, hitung-hitung.
mulai pagi sampai bangun guring kita, mulai bangun mulai hendak guring sampai hendak guring itu hak asal diri kita adanya. Dan tidaklah banyak membicarakan kesalahan orang lain. Jadi kita tuh bila banyak kita ada hendak menyebut orang lain, karena kita merasa diri kita pun salah. Dan menyebut kejelekan-kejelekannya serta menyebarkannya, apalagi menyebarkannya pada hendak salah. Apalagi sampai menyempurnakan orang lain, jadi gibah ulang. Bisanya itu salah, kan sesuai dengan apa yang kita tuduh lawannya, fitnah ulang. Jadi dalam Al-Quran al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Membunuh itu dosa besar. Balik lebih besar lagi menggibah orang, memfitnah orang lain. Melainkan setiap munafik yang tercela. Yang wajib ada seorang muslim apabila melihat kesalahan saudaranya yang muslim adalah menutupinya secara sembunyi dengan lemah lembut. Tetapi kalau kita menasihatinya kan Bapak, tetapi menasihatinya dengan lemah lembut, bunyinya gawinya kalau baik jangan kita sebarkan. Kalau kawan kita merangkulinya supaya lebih baik lagi daripada yang banyak sadar, boleh rangkul dia. Dan kasih sayang itu negur orang dulu dengan kasih sayang, bukan dengan karena hawa nafsu, bukan karena benci. Jangan kita menegur orang karena benci, berarti kita yang salah. Negur orang itu dengan hati nang tulus, ikhlas, karena sayang lawannya. Aku ikan mau sayang mereka, jadi ku tegur itu, ampun maaf, itu baik. Orang itu buat salah, kita tegur kada apa-apa, tapi dengan catatan jangan sampai menyinggungnya, sampai jangan menyakiti hatinya tadi. Baik-baik aja kita menegur orang lain. Menegur orang lain itu pun ada etikanya, ada caranya, ada adabnya. Kita bawa duduk dulu, minum-minum dulu, bawa berkisahan dulu. Bila ada sesuatu yang kurang layak, ada baik lawannya, tegur yang baik, beri nasihat yang baik. Oh ikam jujuk yang baik ini kayak ini itu aturannya tugas kita. Umpamanya kita sudah kewajiban kita menegurinya, sudah sering kita negurinya, sudah lepas kita. Ada lagi kewajiban lawan kita tadi. Itu kita disuruh karena saling menolong, bertolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dalam Al-Qur'an. Bertolong-tolongan dengan kebaikan. Ta'awun. Itu bahasa Arab ta'awun, artinya disuruh saling menolong. Rasulullah SAW bersabda, ini bagus hadis Nabi, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya Nabi, karena Allah akan menolongi hambanya selama hamba itu menolongi saudaranya.
Lihat aja, biar buktikan aja pertolongan Allah itu ada lawan kita. Tetapi sebab-sebabnya kita tuh terkadang mengetahui kita tuh saling menolong orang lain, kita tuh ketujuh ringan dengan orang lain, sering membantu orang lain. Ada orang kesusahan, kita bantu dengan tenaga kita. Ada orang kesusahan, kita bantu dengan ada kita sedikit duit, kita bantu dengan duit kita. Lihat, karena kita ada waktunya, masanya minta pertolongan lawan orang lain cepat bantu kita. Berkat apa? Berkat kita sering membantu saudara kita kesusahan tadi. Itu buktikan Allah mempermudah lawan jalan kita. Berkat kita sering menolong orang lain itu. Jadi jangan sampai pelit ringan tangan, besusia, hati itu ringan bantu orang lain. Bukan karena pamer, kada ikhlas, jujur ikhlas murni karena Allah. Itu yang disuruh. Oh, ada saudara kita yang sakit, kita bantunya. Perekonomiannya susah, kada banyak sedikit. Itu disuruh hadis Nabi, ya di para nabi, para sahabat tuh saling membantu, tolong menolong lawan sahabat yang lain. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, diajari oleh Nabi berkasih sayang sesamanya umatnya Rasulullah. Barang siapa yang melihat kemungkaran sedangkan ia tidak dapat mengubah maupun mencegahnya, maka ia wajib ujarah Abdul Haddad membenci pelakunya dan tidak menyukai perbuatannya. Kita bolehnya wajib benci pelakunya, pelaku kejahatan tadi, bukan membenci orangnya lah, yang pelakunya tadi. Dan kita belum disuruh tidak menyukai perbuatannya di dalam hati. Jangan kita sudah kada mencegah pulang, membiarkan pulang, hati senang. Tersalah kita tuh punya kada kawa menegur dengan tangan, dengan muntung kada kawa merubahnya, dengan tangan kada kawa. Sepaling lemah iman sudah di dalam hati itu benci dengan kejahatan yang dilakukan si pelaku tadi. Sepaling beda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fa illam yastati' bi qalbi, maka jika engkau tidak mampu Nabi, maka dengan hatinya. Jangan hati kita berbenci dengan kemaksiatan tadi. Ulun dahulu ingat waktu ulun pertama di era di tanah ulun dulu. Ulun hanya sekitar seminggu, mungkin sekitar semingguan. Hanya aja ulun bertajak saja. Orang itu, tapi tahu aja kalau acara bebuhan itu ada pengandinan, acara bebuhan bungkis itu tahu aja. Bebuhan bungkis itu kalau acara ya apa ya 3 sampai semingguan ya loh. Biasanya ada juga sampai semingguan. Sampai 1 minggu terkadang ada tuh, tapi yang ada semuanya. Ada semuanya begitu. Jadi ada malam itu menyiapkan apa nih? Nang kai Tuhan tuh, gambarnya kai Tuhan tuh dapat anggur kan? Anggur tuh biar sampai ya pangan. Soalnya buahnya itu panggungnya itu dekat langgar, dekat musola. Dengan musalla, salon-salonnya itu parah berarah rumah ulun. Minuman buahnya di pelantar rumah tuh. Cukitan
Habis itu biar tengah malam, malamnya sampai ke atas jam 12 itu macam-macam lagi. Ngeri jujur di daerah buahnya nih. Tapi ulun pertama situ, jadi kan apa-apa dia banyak dengari ada guring, apa ada guring deguk bunyi, makadam biar kayak di sekolah. Bini ulun aja asal mau habis bedianan askia. Apa degup banget di sekolah. Buahnya baju kita anggur merah minum bir bintang mulang. Wah juga ini kehidupan deh. Jadi ulun tuh ada kaum anggur juga benci barang tuh hati ini tuh kisahnya menemui kayak itu bertuyuk biar anggur merah itu di bawah perumahan ya banyak tuh bawah rumah anggur merah di pelantar ulun tuh banyak anggur merah terasa ya itu menemui kita dan gak ada lakian aja binian lakian syukur semalaman aja biar seandainya 3 malam berturut-turut bedah ada mau kepala menemui ulun ini penjalan orangnya soalnya penjalan jadi tahu ujar orang bahari Pak Kami itu lancar bahari Pak Kami lancar ujar orang bahari badinya itu lancar juga jalan jauh ya kayak itu harus hati barang kita ada senang menegur kada kawa merubah dengan tangan kada kawa hati barang benci dengan perbuatan maksiat tadi karena menyaksikan kemungkaran terliung ia harus membenci manusia yang terus melakukan maksiat di antara para kerabat keluarga kita tujuh maksiat kita tegur dengan lemah lembut dulu inya ada maksiat ada yang dihiraukan lagi. Kalau ini masih kau ditegur, kita rangkul, kita ajak kebaikan dari macam-macam caranya, sebisa mungkin tuh untuk merubah. Karena yang menyaksikan kemungkaran dan menghadirinya dengan kemauannya adalah tidak boleh. Barang siapa melarang berbuat kemungkaran sedangkan ia berhenti dan tetap melakukan kemungkarannya, maka ia harus memutuskan hubungan dengannya. Kita tuh menyuruh orang berhenti kemungkaran, inya ada orang berhenti, wah kita putuskan dah hubungan lawannya. Aku kamu ada nak bakal nikah, kalau kamu ada anak mah iringi aku. Boleh lah, boleh. Orang anak kita bang ya Pak, tegas ya anak. Qala ya Nuh laisa min ahlihi, Al-Quran Allah. Wahai Nuh, itu lain keluarga ikam. Min gairu salih. Apa di dalam surah ada dalam Al-Quran kayak Kan'an aja ada nama umpan di Nabi Nuh anaknya Nabi itu tetapi kita kadang putus asa tetap kita mendoakan supaya mereka dapat hidayah daripada Allah. Umpamanya kita mengancaminya, ikam mengadakan lain lagi, tetapi hati kita tetap mendoakan mereka supaya dapat hidayah, taufik hidayah Allah tadi.
dan menjauhinya hingga ia tinggalkan kemungkaran itu dan bertaubat kepada Tuhannya dari perbuatan itu. Nah, jadi hukum taubat ada di 3. Artinya jangan mengulangi lagi, bujur-bujur taubat dan nasuha. Apalagi 2 syaratnya, tambahnya 1, kalau kita lawan makhluk disuruh minta ampun, minta halal, minta ridha lawan makhluk yang kita berbuat salah tadi. Kalau lawan Tuhan menyesal karena mengulangi lagi dan mencita-cita jangan mengulangi lagi. 2 hukum taubat, syarat taubat. Karena kita baca sedikit-sedikit supaya tahu banyak kita kesalahan kita apa-apa ditaubati. Hati kita lupa lawan Tuhan pun kita itu salah jualnya, perlu kita taubati juga. Hati kita lupa lawan Tuhan, masgul sibuk lawan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit lagi, min awsaqi qural imani al hubbu fillah wal bughdu fillah. Simpul tali iman jadi Nabi yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita tuh kalau kita mencintai orang bujur fillah, lillah, karena Allah, jangan karena sesuatu. Bila kita tuh cinta lillah karena Allah, talinya itu akan kuat kokoh. Kayak kita nih bersaudara karena cinta karena Allah, menegur orang lain karena Allah, itu akan berbekas dalam hatinya, bukan karena hawa nafsu kita. Lihat di para ulama tuh menegur anak bukan karena nafsu, karena bujur-bujur dari hati mereka. Siapa aja bercinta-cintaan karena Allah akan abadi selamanya. Bila orang tuh cinta karena sesuatu, lihat dia putus tengah jalan. Kita cinta lawan makhluk karena kekayaannya, habis kaya habis cinta kita. Balik kita karena hartanya aja. Itu perlu kita tahu cinta itu. Kita cinta dengan seorang perempuan karena kecantikannya. Bila sudah keliru hampir cinta. Tapi kalau karena cinta gitu karena lillah, insya Allah akan terus menerus sampai ke mati tadi. Itulah cinta. Cinta itu luar biasa. Di sekumpul itu karena cinta. Karena cinta dengan seorang wali besar, itu karena cinta berkumpul. Hakun bersasak-sasakan, hakun meluangkan waktu, hakun mengeluarkan harta kita karena cinta lillah. Lihat di biang akan datang nih 5 Januari itu berkumpul itu karena cinta. Karena mahabbah dengan orang soleh, timbullah berkumpul jutaan manusia di situ bersalawat lawan Nabi. Satu orang aja ngumpulkan, kursus kumpul aja kumpul. Itu karena cinta dengan Rasulullah. Ini muhibbun, aku senang sekali menyebut nama Ahmad. Bizikri Ahmad, dengan menyebut nama Rasulullah. Basir muhibban, ya Allah. Artinya lihat akan ulun dengan kekasihku, walau biru ya, sekalipun melalui mimpi. Mudah-mudahan berkat berkumpul kayaknya 5 Januari itu
Karena Allah kumpulkan pada mahsyar, dikumpulkan dengan panji-panji Rasulullah. Satu payung dengan Habibuna Muhammad, itu kita harap. Mudah dapat berkat. Jadi mudah sehat berdan, ada rezekinya, datang ke sana selamat, pulang selamat berdan. Berkumpul karena cinta dengan Rasulullah, cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang tua. Ini 5 Januari para saudara, bulannya. Jadi ada kawan orang Aceh, ya dari Aceh. Orang guru aja tanggal 1 beda ke sana pesawat siap yang bagus dah. Dari Acehnya tanggal 1 ya nangka Sompol Bedolo. Anak buah kumpul di sana. Luar biasa juga ya. Ada ciri khas kalau Sompolnya, ciri khasnya. Semua kalangan terkumpul. Karena cinta tadi toh. Jadi bujur cinta tadi karena lillah, karena Allah, bukan karena sesuatu. Jadi datang ke kumpul, mudah-mudahan kita sampai hajat melalui orang-orang soleh tadi, sampai kepada Allah hajat-hajat kita. Itu aja niat tangan. Mudahan sehat benar, kau berkumpul benar. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang kayaknya kita baca menakib kursus kumpul sedikit-sedikit. Kita baca menakib sampai habis. Tapi karena sambung lagi. Kita senang-senang aja. Karena baca kitab, habis itu kita baca riwayat hidup aulia. Karena ini bulannya kursus kumpul para kuda. Bulannya wali-wali besar. Karena dia termasuk min auliyaillah, termasuk wali yang besar di kalangan ulama-ulama besar. Karena ulama-ulama itu la ta'riful wali illal wali, tidak akan mengenal suatu wali kecuali nang wali juga. Siapa nang wali itu? Iya nang kayak Mbah Hamid Pasuruan. Itulah nang memandangkan kusumpul wali. Sampai-sampai kursus kumpul bahari ditepuk oleh Ki Hamid Gubernur Kalimantan di sini. Berarti orang besar Kalimantan itu. Mbah Hamid Pasuruan itu membuka kewalian sini. Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan dia sini. Ya, gubernur orang besar. Kita yakin Siden wali besar. Tapi ngambilnya manusia berbeda-beda, ada tanggapannya lain. Karena mereka kada tahu, tak kenal maka tak sayang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa alladhi ta'ala. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعفنا يا كريم، وعفنا يا رحيم، وعفنا يا رحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الفاتح لما أغلق والخاتم وسبقنا وصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقضي حاجتنا. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.